yang lain, ya. Orang seperti lihat bersama, dan ini bahaya karena ini persoalan akidah. Kalau akidah kita rusak, seluruh amalan kita rusak. Karena gara-gara akidah batallah amalan kita. Ya, orang biar pun sholat 5 waktu, orang berpun tiap tahun pergi haji, amalan semua Islam terang buat, tapi akidah kita rusak, batal amal. Lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, kalau rusak akidahmu, batal semua amalanmu. Ini Nabi Muhammad yang Allah utus ke muka bumi ini. Kalau rusak akidahnya satu saja, batal semua amalan. Makanya kata para ulama, rusaknya akidah dapat membatalkan amalan. Sia-sia orang amalan semua. Sehingga dakwah yang selalu mengedepankan sholat itu juga bagus. Tetapi jangan lupa akidah ini adalah penentu. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah berdakwah itu, dakwah beliau hanya akidah, ya, untuk bagaimana keyakinan kita ini mantap. Nah, kalau rusak akidah kita, sama dengan saya bilang tadi, orang tidak percaya bahwa Nabi Isa ini adalah Rasul. Itu kan akidah. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Waktu keyakinan kita ini salah, ya, rusak amalan-amalan kita, batal amalan-amalan kita, yang akibatnya sesat kita sengsara di akhirat nanti. Nah, berkenaan dengan Desember ini yang seperti orang tahu di Manado ini seperti apa modelnya. Nah, tuntunan Islamnya adalah bermuamalah dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi itu boleh. Tetapi dalam masalah-masalah duniawi. Kalau sudah ada perkara-perkara akhirat, perkara-perkara ibadah di dalam, haram hukumnya, ya. Ya, keharamannya tinggi, ya. Tidak boleh sama sekali untuk orang toleransi dalam hal-hal tersebut, ya, karena masalah akidah. Dan itulah penyebabnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu lakum dinukum waliyadin itu, ya. Antum tahu asbabun nuzulnya itu, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu gelisah dengan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini sudah berbagai macam tindakan, mulai dari yang lembut sampai yang paling kasar, mulai dari boikot dan berbagai macam penyiksaan yang kami buat supaya dia mau berhenti berdakwah, dia nggak mau berhenti berdakwah terus. Sudah kehabisan cara ini orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu untuk menghentikan Nabi. Akhirnya apa dong bilang? Orang datang, pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, berhenti jangan dari dakwah. Kalau mau, kamu mau jadi raja, terang angkat engkau jadi raja. Terang pemimpin semua anda. Nabi Muhammad tidak. Kalau anda mau jadi kaya, terang kasih semua terang harta sama anda. Nabi Muhammad tidak. Kalau anda mau perempuan yang cantik, cari juga siapa yang ada suka terang kasih. Nabi Muhammad tidak. Bahkan Nabi Muhammad bilang, kalaupun matahari ditaruh sebelah kananku, bulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan dakwah ini sama sekali tidak akan tinggalkan. Pusing orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Akhirnya orang bermusyawarah terus untuk mencari celah. Nah, titik terakhirnya mereka dapat begini juga, orang datang kepada Nabi. Orang tawarkan sama dia, Muhammad, tahun ini orang beribadah sama-sama dengan ente. Orang ikut apa semua ajaran. Tapi tahun depan anda dan pengikutmu ikut dengan terang ajaran. Ya, itu tawaran mereka, tawaran terakhir. Lalu turunlah ayat. Awalnya Nabi Muhammad sudah berpikir, tahun ini mereka ibadah sama-sama dengan kita. Siapa tahu pada waktu itu kita dakwah, orang semua beriman. Ya, tahun depan masih 1 tahun ini, jangka waktunya panjang. Tetapi langsung turun ayat Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'buduna ma'bud. Dan kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, itu kan disebutkan beberapa kali diulang. Terakhir lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama. Nah, dalam masalah agama ini memang tidak ada dispensasi, tidak ada toleransi. Apalagi kamu menjadi panitia misalkan, ya, jangan cuma gara-gara dunia, jangan cuma gara-gara nggak enak dan lain sebagainya. Memang betul ada namanya fiqh dakwah. Dalam hal-hal tertentu orang boleh toleransi dalam agama ini, tetapi dalam masalah akidah sama sekali tidak boleh toleransi, ya, karena inilah perjuangan berdarah-darah para sahabat-sahabat. Jangan kira itu Bilal bin Rabah disiksa yang orang tahu itu ditilis dengan batu di padang pasir yang begitu panas, hanya mempertahankan tentang akidahnya itu,
Yasir yang digantung, dicambuk sampai mati, Sumayyah yang ditusuk dengan tumpak dari pantatnya tembus di kepalanya. Itu hanya mempertahankan tauhidnya, ya. Nah, orang ini sekarang yang mungkin belum ditodong dengan pistol orang, ya. Kalau nyana jadi panitia ngana tertembak, ya, mungkin belum segitu, ya. Kalau nyanda mau jadi panitia ngana sudah terang pecat dari perusahaan. Mungkin ancaman kita belum segitu, cuman kadang-kadang nggak enak aja, ya. Kemudian orang sudah toleransi dalam hal ini. Ingat bahwa ini adalah hal yang dapat merusak akidah kita, sehingga untuk menjadi panitia tidak boleh. Kemudian ikut acara-acara mereka, ya, yang ritual ada agamanya di sana, itu tidak boleh. Tapi sekedar bermuamalah, bekerja sama, ya, sekedar untuk tolong menolong dalam urusan-urusan dunia, itu silakan. Orang datang jahitakan kita pakai baju, ya, misalkan orang punya konveksi, ya, penjahitan pakaian, boleh, ya, tidak apa-apa, tidak dilarang. Orang Islam masakan trompe catering begini pesan kita selama tidak haram, silahkan, ya. Dalam muamalah duniawi ini tidak ada larangan. Tapi kalau sudah ada ritual agama, orang berdoa-doa di situ, kontrol di dalam, nah ini, ya, hal yang tidak bisa toleransi. Kenapa? Kan kita tidak ikut, Ustaz. Kita cuma di dalam, tidak ikut. Dengan orang ada di dalam dan orang tidak melarang itu, sama dengan orang setuju dengan kebatilan. Karena dalam akidah kita, dalam agama kita, itu adalah batil. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithun tsalatsa, kata Allah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu dari tiga. Itu kan keyakinan mereka. Kafirlah mereka. Terang lihat ini kekafiran di muka mata kita. Terang cuma berdiam. Terang kan tidak bilang, "Woi, astagfirullah, ini dosa, ini syirik." Kan nggak ada yang berani begitu. Kalau berani begitu, antum langsung dipukul atau dibunuh di dalam situ. Nah, karena orang tidak mampu untuk berdakwah, tidak mampu untuk menyampaikan tentang kebatilan ini, jangan ikut kalau ada ritual agama. Nah, ini untuk, ya, pertanyaan yang pertama. Sebentar. Nyambung. Keluarga saya itu berbeda dengan orang Katolik. Jadi kalau bulan Desember itu ada gimana gitu kan. Kemudian keluarga dari istri saya itu pihak kakek sama neneknya istri saya itu juga Katolik. Ketika dalam kondisi Natalan segala macam, kemudian sementara di situ rumahnya berdekatan, apakah kita diperbolehkan untuk hadir karena diundang makan dan lain sebagainya itu? Iya. Makan. Jadi begini, akhi. Makan di rumah orang selain Islam dibolehkan. Uhilla lakum ta'amu ahlul kitab. Dihalalkan bagi kalian makan ahlul kitab. Dan dinas dalam Al-Qur'an. Cuman memakan saja boleh. Tapi kalau ada ritual tertentu atau ada hari-hari tertentu yang mereka yakini untuk ibadah, anak motor tahu? Enggak, yang cuma satu aja, kuning yang boleh makan, kuning itu. Yang merah. Enggak, saya hitam. Hitam putih. Antum dulu ya, dia keluar. Ya, tentang seputar puasa Asyura. Iya. Ana kasih referensi yang lebih jelas, antum baca. Bahkan saya sudah banyak kitab fikih tentang Asyura. Mereka selalu menyuruh kita untuk merujuk ke kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad oleh Ibnul Qayyim. Buku itu sangat mulia, terjemahannya sudah ada, ya. Kitab aslinya 5 jilid. Saya punya. Ya, kalau antum punya kelebihan, beli buku itu. Subhanallah, luar biasa. Bukan cuma itu yang dibahas, tetapi pembahasan tentang Asyura Ibnul Qayyim sangat luar biasa. Asyura ini memang ada beberapa hadis, ya, tentang Asyura, bahwa tatkala Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi memang puasa pada Asyura itu. Sehingga Nabi SAW bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Mereka mengatakan, sesungguhnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan menenggelamkan Firaun laknatullahi alaihi pada hari ini, pada tanggal Asyura ini, tanggal 10 Muharram. Maka sebagai wujud kesyukuran Nabi Musa kepada Allah, dia berpuasa. Ya, lalu disyariatkan kepada umat Nabi Musa, ya orang Yahudi pada waktu itu, untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram.
Sehingga orang Yahudi adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Juga sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu, ya, wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Sebelum datang turun kewajiban berpuasa bulan Ramadan, sebelum ada kewajiban berpuasa Ramadan ini, sebelumnya itu orang Islam diwajibkan berpuasa puasa. Tapi puasa yang wajib pada waktu adalah Asyura. Setelah datang kewajiban puasa Ramadan, datang Asyura, Nabi bilang man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Siapa yang mau puasa, yang tidak ya silakan. Dan bahkan hadis-hadis tentang puasa sebelum Ramadan itu Rasulullah sampai turun ke tempat-tempat umum dan berpidato kepada manusia kaum muslimin pada waktu itu, siapa yang sejak pagi sampai sekarang belum makan dan belum minum, hendaklah jangan makan dan jangan minum. Tahan dia, berpuasalah, sesungguhnya ini adalah hari yang agung, Asyura, ya kata Nabi. Artinya dahulu sangat luar biasa sekali ajakan Nabi untuk berpuasa pada Asyura ini. Nah, setelah mengetahui bahwa orang Yahudi ternyata juga berpuasa, Rasulullah SAW kemudian menyebutkan dalam hadisnya, wa khaliful yahud, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Nah, dalam berpuasa Muharram ini, Nabi menyuruh kita untuk menyelisihi orang Yahudi. Kenapa orang disuruh selisih orang Yahudi? Ya, karena orang Yahudi berpuasa juga adalah 10 Muharram. Ya, cuman tanggal 10-nya doang. Nah, orang disuruh untuk menyelisihi. Bagaimana tata caranya? Nah, itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dengan beberapa riwayat saya bilang tadi Zadul Ma'ad itu. Jadi tata cara puasanya kita adalah ada 3 modelnya. Ya. Yang pertama adalah yang akmal, ya, yang lebih sempurna, yaitu tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Kemarin, hari ini dan besok. Dan itu yang paling afdal. Ya. Sekali lagi ini adalah setelah kewajiban Ramadan turun, maka Asyura ini tidak wajib lagi, sudah menjadi sunnah. Tetapi pelaksanaan puasa itu yang afdal adalah 9, 10, 11. Kemarin, hari ini dan besok. Nah, kalau itu pun tidak bisa 2 hari, 9 dan 10, ya, kemarin dan hari ini. Kalau juga tidak bisa, ya, alternatif terakhir adalah 10. Tetapi ingat, Nabi menyuruh kita untuk khaliful yahud, selisilah orang Yahudi. Ya, tetapi kalaupun misalkan dengan kesibukan dan alasan berbagai macam aktivitas kita tidak boleh, paling kurang 10 ini terang puasa, itu udah paling kurang sekali. Adapun 10 dan 11 itu enggak ada tuntunannya. Ya, jadi cuma 9, 10, 11, 9, 10 atau 10 saja. Ya, itu ya seputar masalah yang antum sebutkan tadi. Besok itu tinggal sebetulnya puncaknya hari ini, Pak. Jadi besok itu tinggal untuk kalau yang 11, 10 besok. Iya, temannya yang hari ini, ya, temannya hari ini, ya, kita berharap kalau orang belum sempat puasa hari ini, mudah-mudahan masih diberikan umur yang panjang, insyaallah. Ya, semoga tahun-tahun depan. Makanya kalau beli kalender, Pak, langsung lihat cuy itu tanggal-tanggal yang mau puasa kan. Saya kalau di rumah begitu, kalender baru itu ada hari-hari yang itu langsung dikasih kode. Kadang-kadang orang lupa, Pak. Ya, seperti Arafah, tuh. Arafah juga subhanallah. Coba lihat hadis dari Nabi. Shaumu yauma Arafah yukaffiru sanatan madiyatan mustaqbalah. Siapa puasa pada hari Arafah, pahalanya dapat menghapuskan dosa tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Itu hanya 1 hari. Tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi lihat kalender kita. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal berapa kalau Masehi? Langsung kurung dia. Supaya orang jaga balik kalender sudah dapat tahu, oh 2 minggu lagi, oh 1 minggu lagi. So, siap-siap pada waktu itu. Kalau orang kalender enggak dikode begitu, kadang-kadang lewat. Astagfirullah, kemarin itu Arafah, kita tidak mau puasa. Kadang-kadang begitu, Pak. Ya, alhamdulillah dalam hukum Islam tentang puasa-puasa sunnah itu ya lengkap, disertakan dengan kalender Hijriah. Ya, 13, 14, 15 misalkan puasa Bid, ya. Senin Kamis, Asyura, Arafah dan puasa-puasa lainnya. Ya, anak kira itu dulu ya tentang antum. Terus yang Coro tadi ya seputar masalah makan ini. Makan itu dalam tuntunan Islam tidak diharamkan, tidak dilarang kita untuk makan di rumah mereka. Ya, selama kita tidak melihat. Ya, selama kita tidak melihat. Kalau cuman ragu-ragu, ya, kata Nabi, "Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Ya. Jadi bukan merupakan hukum kalau cuman ragu-ragu. Nanti kalau orang lihat, oh dia masak akan ini ketu di balangan, baru dia persakan air di situ bikin teh lagi untuk kasih petorang. Kalau orang lihat langsung,
Kalau cuma secara ragu-ragu tidak, ya. Jadi makan di mereka boleh. Tetapi kalau mereka buat acara ritual keagamaan mereka, kita diundang untuk makan. Nah, ini karena ada acara ritual keagamaan, maka teman tidak boleh. Ya. Memang berat secara manusiawi karena dorang digadatan akang. Kalau lebaran kita, masa dorang ke lebaran orang yang mendatang. Persoalannya adalah dengan orang datang sama dengan orang menghidupkan syiar mereka, sama dengan orang menyetujui mereka. Boleh antum datang makan, yang penting antum jelaskan sama orang bahwa ini adalah kesesatan yang antum yakini bahwa ini adalah hari lebarannya Anda, ini adalah sesat. Antum bisa menjelaskan begitu, boleh. Tetapi kalau antum tidak bisa, sama dengan antum setuju dengan kebatilan, kemungkaran yang mereka buat. Karena dalam agama kita itu adalah kebatilan. Karena Allah yang katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Telah kafirlah orang yang mengatakan, orang yang meyakini bahwa Tuhan itu 3 dari 1. Nah, siapa yang meyakini tentang keyakinan seperti ini dalam hukum Islam, mereka adalah kafir. Batil agama mereka. Kalau orang ya ragu dengan kebatilan agama mereka, kafir orang. Karena Allah yang bilang bahwa mereka kafir, bukan saya. Ya. Di waktu orang ragu tentang kekafiran mereka, rusak orang punya akidah. Ya, maka orang pun meyakini bahwa mereka adalah batil. Karena dia batil, orang punya kewajiban untuk meluruskan. Kalau orang tidak mampu, jangan masuk di dalam. Sebab orang masuk tidak bisa berbuat apa-apa, sama dengan orang setuju. Lihat tuntunan Nabi. Nabi tidak pernah diam dalam satu kemungkaran. Bahkan Nabi mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah, ya, dengan tangan, lisan, dan paling rendah adalah dengan hati. Orang setengah mati. Bagaimana mungkin antum datang di acara seperti itu kemudian antum marah-marah, memperlihatkan wajah yang tidak enak misalkan? Tidak mungkin. Terpaksa orang harus bersenyum. Sudah disambut dengan penuh dengan tawa dan sebagainya, masa orang marah-marah memperlihatkan wajah yang tidak baik, ya? Karena pengingkaran dengan hati itu kan ada imbasnya adalah dengan wajah yang tidak suka. Di waktu orang melihat orang berbuat maksiat, masa orang senyum-senyum? Kalau senyum-senyum sama ya, orang setuju. Nah, orang datang kepada yang begitu, tidak mungkin antum sampai di sana marah-marah. Oh ya marah-marah, orang terketawa antum marah-marah terus, itu kan nggak mungkin. Nah, sehingga orang tidak merubah dengan tangan, ya, dalam hal ini orang tidak rubah kemungkaran itu, orang tidak mampu menasihati dengan lisan. Ketiga, tidak mampu juga dengan hati. Ya, padahal itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Wa dzalika azaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Jadi karena tidak ada orang bisa buat, ya, lebih selamatnya kita adalah enggak usahlah untuk tunggu jauh hari keberapa lah begitu baru datang, ya enggak apa-apa. Jangan di hari hanya. Karena hari hanya itu masih sangat hangat. Itu adalah syiar mereka. Ya. Sama dengan orang. Idul Fitri itu, hari Idul Fitri itu adalah disebut dengan hari raya. Adapun ketupat itu bukan hari raya, ya, seperti yang disiarkan oleh sebagian kaum muslimin, itu bukan hari raya, ya, itu hanya sekedar meramaikan saja dan tidak boleh kita sebut itu adalah hari raya, ya, karena kalau terus bilang bahwa ketupat adalah hari raya, orang Islam punya 3 hari raya berarti, ya, padahal dalam tuntunan Islam hari raya itu cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha, ya, siapa tahu 30-40 tahun yang akan datang, orang tua anak cucu nanti, ya, dong kira itu juga adalah hari raya. Akhirnya ketupat ini sudah jadi hari raya. Hari raya kaum muslimin sudah jadi 3. Dikarenakan yang membuat pertama pelopor-pelopor adalah orang yang beken. Ya, untuk meramaikan tidak dilarang, tapi jangan mengklaim ini adalah hari raya. Ya, hari raya orang Islam cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi begitu, ya, akhi, dalam silaturahim, dalam hubungan persahabatan, kekeluargaan meskipun beda agama, silakan tetap dilanjutkan. Tetapi dalam ritual-ritual agama yang ada hubungan-hubungan ibadah, ya, orang tidak boleh toleransi, tidak boleh orang saling bermaafan atau saling toleransi dengan hal begitu, ya. Antum dengan agama antum, kami dengan agama kami, dan kita harus tegas dalam hal ini. Dengan Anda tidak datang, dengan Anda tidak bergabung, bahwa Anda menghargai antum, ya. Sampaikan terang-terangan supaya orang tidak lari-lari. Sebagai penghargaan dan penghormatan saya kepada agama antum, Anda enggak datang karena ini ritual antum, bukan ritual kami, ya.
supaya dorong sudah mau panggil-panggil empat orang. Dari awal orang sudah gambarkan, harus dengan tegas antum sampaikan begitu. Bukan berarti saya tidak menghargai, saya tidak, karena saya Islam, saya punya akidah yang lain, tidak sama dengan antum. Saya menghargai akidah antum, silakan antum buat, ya. Saya tidak bisa hadir karena tidak sesuai dengan akidah, dengan keyakinan saya. Supaya orang so tahu, orang punya statement, orang punya prinsip, ya. Prinsip kita seperti ini. Ya, saya kalau ada keluarga, ada teman saya yang minhum, ya saya dari awal bilang sama mereka begitu. Bukan berarti saya tidak menghargai undangan antum, ya. Saya antum undang begini, kalau tidak disebutkan anak datang. Tapi kalau ada ritual antum, sorry, ya. Ini karena saya menghargai antum, saya tidak masuk campur karena tidak sejalan dengan akidah saya. Supaya harusnya mau panggil-panggil. Karena orang mau cari-cari alasan lain, oh mungkin tahun depan lagi mau panggil lagi Pak dia, cari lagi alasan. Tahun depan lagi cari lagi alasan. Akhirnya ya satu saat orang jebak. Tapi kalau orang sebuah statement, ya dia sudah mengerti, ya tinggal dengan orang bahasalah bagaimana membahasakan supaya orang sudah mau panggil-panggil Pak orang. Ya. Saya kira ini aja dulu Pak ya. Wallahu alam. Ya, syukran. Ya, semoga sehat afiat, semoga terang bisa jumpa lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.